belok tengah. Tangan nih, depan dulu nih. Siap, Depan tengah, dulu. badan. Tahu ya. Siap, izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tentunya dalam pengungkapan tersebut sampai saat ini Polres Tangerang Selatan telah menetapkan 7 orang tersangka yang sudah kita amankan, di mana peristiwa terjadi di Jalan Raya Pondok Jogolok, tepatnya di depan pertigaan klaster Torkiu, Desa Curug, Sanggereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan malam ini, saya Kapolres Tangerang Selatan tentunya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya personel TNI AD Prada ABS umur 21 tahun. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, agar selalu diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Selanjutnya saya sampaikan bahwa awal kejadian yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 sekitar pukul 05.45 WIB, di mana petugas menerima laporan masyarakat mengenai ditemukannya seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan. Setelah dilakukan pengecekan, korban diketahui bernama Prada ABS yang merupakan personel TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim bersama unit Reskrim Polsek Kelapa II yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polsek Kelapa II segera melakukan serangkaian penyelidikan meliputi olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan para saksi, pengumpulan barang bukti, serta penelusuran terhadap keberadaan dari para pelaku. Tentunya berkat kerja cepat dan sinergi antara instansi, di mana petugas gabungan Satreskrim bersama Subdit Jatantras Bareskrim Polri, Korem 052 Wijaya Karma, dan Denpom Jaya 1 berhasil mengidentifikasi terduga pelaku serta mengamankan 4 orang tersangka, yaitu inisial BR, RRGB, MKN, dan juga EYR. Ketiga tersangka pertama diamankan di sejumlah lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian dalam waktu kurang lebih dari 1 kali 24 jam, sedangkan untuk EYR diamankan oleh Jatantras Ditkrimum Polda Metro Jaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026, ini bantuan dari Denpom Jaya 1 kembali mengamankan 3 orang terduga pelaku, yaitu dengan inisial AEL, SS, dan juga FNK, yang mana kemudian oleh Denpom Jaya 1 diserahkan kepada penyidik Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Pada kesempatan malam ini saya sampaikan bahwa pengungkapan perkara ini merupakan hasil kerja keras, respon cepat, dan sinergi yang solid antara Polri, TNI dalam mengungkap fakta-fakta hukum secara profesional. Saat ini ketujuh tersangka telah diamankan dan sedang menjalani proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Tangerang Selatan tentunya berkomitmen untuk mengusut tuntas perkara ini secara utuh, profesional, transparan, dan akuntabel, dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan terhadap tersangka ataupun pelaku-pelaku lainnya apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup. Sinergi antara Polri, TNI, dan Kejaksaan akan terus diperkuat guna memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat dapat terwujud.
Selanjutnya untuk kronologi lebih lanjut secara teknis nanti akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Setelah disampaikan nanti baru ada pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah korban bersama dengan siapa, bahwa memang dari hasil pemeriksaan kita dari tukang sate, baik dari rekan tukang penjual kopi juga sebelahnya, memang korban di sana bersama dengan rekan lainnya sudah juga kita ambil keterangan sebagai saksi membenarkan. Jadi memang kita awal tahun mengidentifikasi para pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, di mana kita sudah lakukan pemeriksaan saksi rekan yang ada di sana, kemudian tukang sate, karena memang kalau pencitraan dari CCTV agak cukup susah. Jadi beberapa saksi-saksi tersebut kita sudah ambil keterangan. Terus yang kedua, para pelaku motifnya apa? Jadi memang dari hasil penyidikan kami, motifnya adalah memang karena berebutan terkait antrian sate, kemudian ada satu yang memantik dengan nada tinggi, kemudian ada pemukulan dari satu tersangka awal. Karena dimana namanya kita psikologi massa, satu orang berbuat pasti yang lain mengikuti, hingga akhirnya orang yang tidak emosi pun ikut emosi, demikian. Kemudian terkait pengaruh alkohol, kami dari 7 tersangka dan saksi-saksi kita lakukan tes urin, semuanya negatif, siap untuk narkoba. Kemudian yang ketiga, jarak TKP kerusuh pengeroyokan hingga TKP penemuan jenazah jaraknya kurang lebih 500 sampai 800 meter. Bahwa memang dilihat di CCTV tadi, korban lari cukup kencang dan cukup jauh. Makanya pelaku penusuk pun mengejar korban, tidak mampu dia lari. Dia mengejarnya menggunakan sepeda motor. Satu lagi Pak Kasat, mau nanya, kalau untuk pisaunya sendiri itu sudah disiapkan pelaku, apa emang dia bawa atau bagaimana tuh Pak? Sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa pisau ini memang sudah dibawa pelaku sebelum adanya keributan, bahwa memang dia membawa pisau di kantong untuk berjaga-jaga. Demikian. Cukup ya. Bapak satu lagi Pak. Oke. Satu lagi. Ini kan tadi kan sempat ada temannya Pak ya, yang ada di lokasi. Nah waktu kejadian itu temennya sempat membantu nggak sih Pak? Dan kenapa baru ketemunya di esokannya itu Pak? Waktu kejadian kan dia korban ini bersama temannya ya Pak. Nah pas kejadian itu temannya sempat membantu nggak sih Pak? Dan kenapa baru bisa ditemukan di keesokan hari Minggunya itu? Untuk temannya, rekannya ini bukan rekan TNI, tapi rekan dari sipil. Bahwa memang setelah kita lakukan, kita menemukan jenazah, yang bersangkutan para saksi ini ketakutan. Makanya mereka mengamankan dirinya sendiri. Jadi untuk membantu pun mereka tidak sanggup. Demikian. Terima kasih. Cukup ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan. Kan memang dibawa oleh pelaku di kantong sakunya. Next. Berikut 7 orang tersangka yang sudah kita lakukan penahanan dan kita juga masih lakukan pengembangan terhadap para terduga pelaku lainnya, di mana dari hasil penyidikan kami menduga ada 2 terduga pelaku yang masih kita lakukan pengejaran dan pengembangan dengan rekan-rekan baik Polda Metro dan rekan-rekan dari TNI. Next. Untuk ancaman pidananya, yang pertama adalah kita persangkakan 3 pasal. Yang pertama adalah pembunuhan sesuai dengan pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 262 ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan sebagaimana Undang-Undang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, dan pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan sesuai dengan KUHP dengan ancaman penjara pidana maksimal 7 tahun. Jadi berikut rekan-rekan kronologi dari awal mula kejadian hingga sekarang, dan dari 7 tersangka sudah kita lakukan penahanan. Terima kasih.